Tuh, Shalom, Pastor. dan Shalom. semuanya, dan biarlah sukacita Allah dan pertolongan anugerahnya melimpah di dalam kehidupan kita sampai malam hari ini. Dan kita bersyukur untuk malam hari ini kita dipertemukan lagi di dalam fellowship Zoom, tetapi biarlah kita percaya di dalam fellowship ini kita saling berbagi, saling mengisi, saling berbagi berkat di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, dan biarlah setiap firman-Nya itu semakin hari semakin meneguhkan akan panggilan keimanan kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada malam hari ini sesuai dengan temanya yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Dan karena ini adalah pasal yang pertama dan menjadi penting, menjadi prolog di dalam tulisan daripada Rasul Paulus yang terkhusus kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita ketahui bahwa tulisan Paulus ke jemaat Korintus itu sangat banyak sekali ya, banyak dibandingkan dengan tulisan-tulisan Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan kalau kita coba mungkin apa ini kita belajar sedikit tentang latar belakangnya di dalam apa ini penulisan daripada 1 Korintus ini, kita ketahui sesuai dengan ayat yang pertama dijelaskan bahwa memang 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Dikatakan di situ dengan jelas dan ditulis sekitar tahun 55 Masehi, dan kita ketahui bahwa Paulus sendiri adalah yang merintis, yang mendirikan, bahkan dia bisa dikatakan menjadi gembala yang pertama di jemaat di Korintus. Meskipun hanya sebentar, tetapi dampak yang sungguh luar biasa yang Paulus kerjakan di dalam apa kehidupan di Korintus. Dan kita ketahui di dalam jemaat Korintus secara perkembangannya sungguh luar biasa. Nanti Bapak Ibu boleh melihat di dalam perkembangan di dalam tulisan teks-teks Korintus yang lainnya, di situ banyak berbicara tentang karunia, berbicara banyak hal. Ya, itu menunjukkan bagaimana progresivitas pertumbuhan dan perkembangan dari jemaat apa? Jemaat di Korintus. Tetapi yang menjadi problem adalah kalau kita baca di dalam pasal yang pertama ini, ya kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang keempat sampai yang ke-9 ini, Rasul Paulus sangat bersyukur sekali, ya, sangat bersyukur sekali. Dan kita ketahui bahwa apa yang dilakukan di dalam penginjilannya, di dalam pengajarannya, di dalam penggembalaannya, di apa nih, di dalam kehidupan jemaat di Korintus itu sungguh luar biasa. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan sebagai ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah apa? Menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam apa? Pengetahuan, dan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Nah, dikatakan lagi, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Sungguh luar biasa. Paulus dia menyadari bahwa ketika dia menulis surat ini, keberadaannya dia ada di Efesus. Ya, setelah dia pelayanan di Korintus, dia boleh melihat perkembangannya karena dia adalah seorang penginjil juga. Dia harus di dalam perjalanan misinya, dia menuliskan surat, ya, dengan bangganya, dengan apa segala macam sukacita yang Paulus nyatakan untuk jemaat di Korintus, bahkan dikatakan menjadi kaya dalam segala perkataan, dalam segala pengetahuan, di dalam segala kasih karunia. Kalau kita boleh melihat, kalau menjadi seorang gembala dengan memiliki jemaat, ya toh dengan pertumbuhan yang seperti itu, sungguh pasti bangga sekali. Pasti gembala juga mengalami apa? Sukacita dengan apa? Kondisi jemaat-jemaat yang dilayani mengalami seperti itu. Dan ini yang dialami oleh apa? Oleh Paulus. Dan kalau kita ketahui juga bahwa Korintus bukan kota yang kecil, bukan kota yang sederhana, dengan segala kemajuannya pada waktu itu juga menjadi tantangan besar bagi dia ketika dia melayani di apa? Di Korintus yang notabene budaya Yunani, ya orang-orang Yahudi yang berpikiran konservatif
juga ada banyak di situ, tetapi dengan segala tantangan, dengan segala apa yang terjadi dengan strateginya dia bisa mengajar kepada orang-orang Korintus pada waktu itu yang notabene sebagian besar juga percaya kepada Yesus dan mereka boleh melihat, boleh menunjukkan Paulus sendiri memuji tentang apa kondisi pertumbuhan daripada keimanan kerohanian daripada jemaat-jemaat yang ada di dalam apa di dalam jemaat Korintus. Tetapi kalau kita boleh melihat dan kita akan diskusi pada malamnya kita akan belajar sama-sama pada malam ini di dalam poin apa ini di dalam poin pasal yang pertama ini. Tetapi yang menjadi penting adalah kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-10 katakan apa? Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat apa bersatu dan sehati sepikir. Ya, Paulus menyadari, Paulus memang belum melihat di dalam pertumbuhan daripada apa daripada pertumbuhan kerohanian pelayanannya di jemaat-jemaat di Korintus, tetapi dia sendiri mendengar, dia sendiri memahami dan dia sendiri boleh apa ini mendengar berita dengan validnya bahwa ternyata di dalam jemaat Korintus itu ada namanya perpecahan, ada namanya apa ya istilahnya konflik lah di dalam itu semuanya. Tetapi yang menjadi konflik di situ bukan berbicara masalah kepentingan daripada setiap oknum pribadi lepas apa pribadi. Sama seperti dulu ketika saya pelayanan di mana nih, kesaksian sedikit ketika saya pelayanan di suatu persekutuan doa di mana di Surabaya ya. Ketika kita masih belum notabene jemaat tidak banyak karena kita pelayanan di persekutuan doa anak-anak muda dan secara otomatis keuangan juga belum terlalu apa nih terlalu banyak. Kita masih enjoy, kita masih bisa diskusi, kita masih punya kepentingan yang apa ini yang baik lah berbicara masalah visi yang baik. Tetapi ketika pertumbuhan jemaat semakin banyak dan keuangan apa ini persekutuan doa juga semakin apa nih semakin bagus juga. Disitulah mulai muncul yang namanya kepentingan, yang namanya ide, yang namanya apalagi lah banyak. Yang suka musik pengennya alat-alat musiknya selalu di-upgrade. Yang suka misi sosial pengennya apa nih kegiatan misi dananya lebih apa? Lebih diperbanyak. Ada juga yang mengatakan, oh kita harus beli mobil apa ini mobil untuk pelayanan ya dan akhirnya dampaknya adalah banyak terjadi gesekan ya banyak terjadi gesekan pada waktu itu dengan apa akhirnya mereka sudah mulai melihat kondisi pertumbuhan seperti itu dengan macam-macam jemaat dengan seperti itu dengan apa ini dengan pola pikir mereka dengan keinginan mereka dengan ide-ide mereka itu yang terjadi. Nah ini juga seperti yang dialami apa dialami oleh Paulus. Bahkan dia sendiri mendengar secara langsung seperti dikatakan di ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya, memang Paulus menyadari Paulus boleh mendengar secara langsung, bukan ini bukan suatu gosip, bukan suatu apa, bahwa dia sendiri mendengar dari keluarga Chloe ini. Dan kalau kita boleh belajar sedikit, Chloe ini adalah seorang perempuan ya yang dimenangkan oleh Paulus pada waktu itu dan Chloe ini juga adalah keluarga yang kaya dan bisa menjadi apa panutan di jemaat apa nih di jemaat Korintus pada waktu itu. Sehingga mau tidak mau info kabar yang disampaikan oleh Chloe kepada siapa kepada Paulus itu menjadi berita apa? Berita yang valid dan mau tidak mau itu yang apa? Yang diutarakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, disinilah kita boleh melihat seperti di ayat yang ke-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ya, ini menarik. Ya, ini menarik bagi kita semuanya. Kadang-kadang kita berpikir, dan kalau Bapak Ibu sekarang ini tahu bahwa hari-hari ini itu ada sidang apa ini sidang majelis pusat lah di PGI ya di PGI yang ada di Toraja dan kita ketahui
di dalam Indonesia ini ada beberapa aras nasional ya. Dan salah satunya adalah PGI. Di berita terakhir, update terakhir, anggota PGI itu ada sekitar 104 ya. 104 sinode yang apa? Yang terdaftar, dan barusan yang tergabung itu 7 gereja, 7 sinode yang tergabung. Tetapi faktanya di dalam Indonesia sendiri itu akan ada mungkin sekitar 600-an lebih ya sinode gereja ya, 600-an lebih gereja. Nah, kalau di PGI hanya 104, mungkin kita tidak tahu PGLI berapa, PGPI berapa ya. Tetapi itulah yang terjadi di dalam apa ini, di dalam kehidupan bergereja hari-hari ini ya. Itu berbicara kita tentang aras nasional. Dan kalau juga saya selidiki juga ketika saya juga coba buka apa ini informasi tentang kondisi gereja-gereja di Indonesia, ya paling tidak di gereja Indonesia itu ada 6 aliran besar. Ya, yang pertama kalau kita boleh melihat ulur, yang itu pertama tentang gereja-gereja aliran Lutheran, ya gereja aliran Lutheran, atau yang kedua adalah Calvinis atau Reform, atau juga tentang aliran gereja Pantekosta atau Karismatik, atau aliran Injili, atau aliran Mennonite, atau Metodis, atau Arminian. Nah, dari sini saja kita boleh melihat bahwa kondisi gereja sekarang ini ternyata apa yang dialami oleh Paulus dengan notabene cuma satu kota saja yang namanya kota Korintus itu, tetapi ada yang namanya perpecahan di situ. Ya, ada perpecahan di situ, itu yang menjadi tantangan besar di dalam apa? Di dalam kehidupan bergereja. Lah, kita kecenderungan orang Kristen itu, kita ini sering sekali, dan ini juga suatu tidak tidak baik di dalam pembelajaran kita, di dalam apa kekristenan kita itu mengkultuskan hamba Tuhan, ya, mengkultuskan hamba Tuhan. Dan ini sampai hari ini kita masih sering melihat, ya, sering melihat kebanyakan jemaat-jemaat Kristen itu masih mengkultuskan yang namanya apa? Namanya hamba Tuhan, ya. Dan banyak nanti kita boleh melihat di media sosial mereka saling serang, mereka saling hina, saling menjatuhkan. Ya, kami berbicara masalah mengkultuskan ini. Dan juga kita boleh mulai melihat juga di dalam pelajaran kita, ya. Hamba-hamba Tuhan yang dulunya besar, yang dikultuskan orang berjuta-juta manusia, yang diagungkan oleh manusia begitu banyak, orang Kristen juga mengagungkan mereka. Tetapi kalau kita boleh melihat faktanya ketika masa akhir hidupnya, banyak yang tidak benar juga. Dan ini juga menjadi tantangan kita di dalam pelayanan kita, di dalam pertumbuhan gereja kita modern hari ini. Bagaimana kita boleh belajar. Dan hal ini pun sebetulnya sudah terjadi. Bukan di negara kita saja, di mana-mana. Tetapi yang sudah terjadi adalah di dalam jemaat di Korintus yang notabene baru lahir saja, yang jumlahnya juga tidak banyak, yang baru sekitar satu kota saja, tetapi sudah muncul yang namanya dikatakan di situ, dikatakan aku dari golongan Paulus, ya. Karena Paulus yang menulis kitab ini, ya, dia mengatakan, dan dia juga yang merintis dan mengembalakan gereja pada waktu itu, dikatakan aku dari golongan Paulus. Dan memang banyak terjadi. Ya, ada orang-orang yang menggolongkan tentang Paulus. Karena kenapa? Karena mereka memahami, memang kita ketahui bahwa Rasul Paulus itu dipanggil secara khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, Paulus banyak berbicara masalah dosa, berbicara masalah apa ini tentang pengampunan dosa, ya. Tetapi banyak juga di dalam jemaat di Korintus itu memahami yang salah tentang ajaran Paulus ini. Bahwa kalau kita ini sudah ditebus, kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang apa ini yang sudah diampuni, tetapi mereka tidak melihat dengan baik konsep keselamatan ini, konsep apa ini kemerdekaan Kristen ini, sehingga banyak juga di dalam jemaat di Korintus itu juga mengalami apa tindakan-tindakan daripada penyelewengan daripada keimanan mereka. Seolah-olah kalau mereka sudah diampuni, ya saya besok berdoa apa ini minta pengampunan, langsung besok saya berbuat apa ini jahat lagi, berdosa lagi, seperti tidak. Paulus tidak melihat hal itu sebetulnya. Paulus tidak mengajarkan seperti itu, tapi itu yang terjadi di dalam apa jemaat di Korintus. Nanti kalau kita boleh melihat di belakang-belakang bagaimana tentang dosa percabulan, itu semuanya ada di dalam tulisan Paulus di dalam jemaat Korintus. Itu yang pertama, bagaimana
golongan daripada Paulus. Ada golongan seperti ini. Mereka menyalahgunakan ajaran Paulus tentang apa? Tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Yang kedua adalah tentang golongan daripada Apolos. Ya, Apolos adalah seorang Yahudi yang lahir di Alexandria atau di Mesir. Memang kita akui bahwa Apolos ini adalah orang yang mahir, ya, orang yang pintar, orang yang sangat brilian, dan dia banyak juga paham tentang perjanjian baru, teks-teks perjanjian apa nih Injil-Injil pada waktu itu. Tetapi dia lebih melayani kepada orang-orang Yunani, dan banyak pengikutnya juga apa orang-orang Kristen Yunani yang apa yang mengkultuskan yang namanya Apolos ini. Ya tidak salah karena dia bisa merangkul orang-orang apa ini orang-orang Yunani, tetapi akhirnya menjadi perbedaan. Ada tadi yang pertama golongannya Paulus, yang notabene juga ada orang-orang yang Yunani juga yang percaya, tetapi juga ada golongan daripada Apolos yang notabene juga sama seperti itu. Tetapi juga kita boleh melihat di sini juga ada yang namanya golongan apa nih? Kefas, ya. Makanya Paulus mengatakan di situ golongan apa nih? Golongan Kefas. Kita ketahui Kefas adalah Simon atau Petrus, ya. Kita ketahui juga bahwa notabene pelayanan daripada Kefas itu kecenderungannya itu kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi Kefas ini menekankan bagaimana tentang pengajaran hukum Taurat yang sangat kental sekali, yang sangat ketat sekali. Sehingga orang-orang Yahudi banyak mengakui, banyak mengikuti dia. Karena dia lebih kecenderungan pelayanan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang memang dengan latar belakangnya dia adalah apa? Dia adalah seperti itu. Nah, akhirnya semuanya ketika dia ketemu dengan golongan Apolos, ketika dia ketemu dengan golongan apa nih? Golongan ini Paulus, ya, menjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan pada waktu itu. Dan ditambah lagi dikatakan yang terakhir, aku dari golongan apa? Golongan Kristus, ya. Kita ketahui pemberitaan Kristus yang disampaikan oleh Paulus itu lebih banyak berbicara masalah dunia kekekalan, berbicara masalah kerajaan surga. Itu banyak sekali dia apa diceritakan, banyak sekali diajarkan pada waktu itu. Dan ini menjadi problem. Makanya dikatakan Paulus menyadari tentang hal itu bahwa terjadi masalah perpecahan di dalam jemaat Korintus yang notabene mereka baru bertumbuh dengan segala pertumbuhan yang sungguh luar biasa, tetapi mereka mengalami aku dari golongan Apolos, aku dari Paulus, aku dari apa? Aku dari Kefas, golongan Kefas, bahkan aku dikatakan apa? Aku dari golongan Kristus. Ya. Ini yang jadi tantangan penting di dalam apa? Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, di dalam bergereja kita. Ya mau tidak mau kita boleh melihat ya orang Pantekosta karismatik diserang oleh teologi reform dan bermacam-macam itu hari-hari ini kita boleh melihat. Tetapi yang menjadi pemikiran kita, kenapa sih hal ini menjadi timbul di dalam kehidupan kita? Makanya ada suatu artikel mengatakan begini, kenapa Alkitabnya satu, tetapi banyak penafsiran yang terjadi? Nah, ini juga menjadi perenungan kita hari-hari ini. Kita semuanya punya Alkitab yang sama. Gereja Lutheran punya Alkitab yang sama. Gereja Calvin Reform punya Alkitab yang sama. Gereja Pantekosta Karismatik punya Alkitab yang sama. Gereja Injili punya Alkitab yang sama. Gereja Metodis Armenian punya kitab yang sama. Tetapi ketika mulai muncul yang namanya penafsiran-penafsiran, pengajaran-pengajaran, dan disitulah mulai ya terjadi yang namanya perbedaan, dan sampai hari ini kelihatannya sulit sekali untuk menggabungkan, untuk memahami hal ini. Ini juga menjadi tantangan bagi kita semuanya. Bahkan Yesus pun pernah berdoa ketika di dalam Injil Yohanes bagaimana kesatuan daripada tubuh Kristus. Ini juga menjadi penting. Nah, ini yang dialami apa? Dialami oleh Paulus pada waktu itu, ya. Mereka mengkultuskan Apolos, Paulus, Kefas, dan Kristus. Tetapi di ayat 14 dikatakan apa? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan apa? Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kami dibaptis dalam namaku. Ya. Juga bukan juga keluarga Stefanus aku membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entah ada bagi orang yang apa yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitahukan Injil. Dan itu
menimbulkan pembukaan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya. Sama berpikir tentang salib, berpikir tentang Kristus, berpikir tentang Tentang baptisan. Ya. Di sini menjelaskan secara langsung bahwa bagaimana dulu kalau kita boleh melihat ada perbedaan yang sungguh signifikan antara golongan Paulus dengan Kefas dengan Simon berbicara masalah sunat, berbicara masalah hukum Taurat. Ini juga berbicara masalah baptis, ya. Berbicara masalah tentang Kristus, tentang salib. Ya. Ini juga menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini pun, kalau kita boleh melihat di dalam ADART gereja, di dalam aliran gereja, baptisan ini juga menjadi problem. Ada yang harus berbaptis selam, ada yang percik, ada yang pakai bendera, dan ini menjadi suatu hal yang hal yang sangat urgent yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Bahkan kalau kita pemahaman kita di dalam gereja, ya, di dalam pemberkatan nikah, kadang-kadang salah satu gereja contohnya adalah harus baptis baptis selam. Kalau tidak baptis selam tidak bisa diberkati. Ya, atau juga sebaliknya seperti itulah. Ini kan menjadi suatu dilema di dalam di dalam bergereja kita. Kita lebih banyak bertentangan, bermasalah, berbicara masalah administratif. Sedangkan kalau kita ketahui baptisan itu secara teologi itu menjadi penting, utama. Tetapi caranya itu adalah bagaimana minornya. Entah caranya mau diselam, mau dipercik itu adalah caranya. Tetapi inti baptisannya dengan nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus itu yang menjadi penting. Tetapi yang menjadi perdiskusian terus, pertentangan kita sampai hari ini adalah baptisan itu berbicara masalah cara baptisannya ini. Dan ini juga menjadi penting menjadi wawasan di dalam di dalam bergereja kita sehingga kita memahami bahwa kita juga bisa menghindari konflik-konflik yang sebetulnya tidak perlu, tetapi ketika kita sudah dewasa kita memahami dengan luasnya pemahaman kita tentang doktrinal ini sehingga kita boleh memahami, bukan menjadi penghalang di dalam kita melayani seseorang, tetapi dengan adanya sistem yang kita bangun itu menjadi lebih mudah untuk kita melayani kalau kita memiliki pemahaman teologi yang benar ketika kita menjalani sakramen-sakramen yang lainnya. Salah satunya adalah berbicara masalah masalah baptis. Ini yang kita boleh melihat di poin yang kedua, bagaimana tadi Paulus bersyukur kepada Tuhan untuk segala kondisi jemaat yang dialami, yang dirasakan oleh jemaat di Korintus. Yang kedua adalah bagaimana ketika Paulus mendengar berita secara langsung bagaimana tentang kondisi jemaat pada waktu itu, yang mendengar dari Chloe terjadi yang namanya perpecahan di jemaat-jemaat Korintus pada waktu itu. Sekarang kita menginjak yang kedua adalah di sini berbicara tentang namanya hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya. Yang poin yang selanjutnya adalah berbicara masalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya bacakan di ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Paulus mengawali dikatakan dengan sungguh nyata sekali bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang binasa itu kebodohan. Tetapi bagi orang yang memperoleh keselamatan itu satu anugerah kekuatan Allah di dalam kehidupannya. Dan memang kita ketahui kenapa Paulus mengatakan seperti ini. Paulus dengan latar belakang dia adalah orang yang sangat pintar, ya. Dia anggota Sanhedrin, ya, dia adalah murid dari Gamaliel, ya. Dia sungguh luar biasa pintarnya pada waktu itu dan dia menjadi pejabat kerohanian pada waktu itu dengan segala kemampuannya dia, dengan status sosialnya dia bisa memiliki warga kenegaraan Romawi, notabene meskipun dia adalah orang Yahudi,
tetapi dia bisa memperoleh itu semuanya. Dan bahkan kalau kita boleh melihat bagaimana peristiwa kisah para rasul, bagaimana Paulus ya dengan ganasnya dia ya dengan ganasnya dia mencari orang-orang yang apa pengikut Kristus, pokoknya siapapun yang percaya kepada Kristus, siapapun manusia yang mengikut Kristus akan apa? Akan dibinasakan. Ya. Itu yang menggebu-gebu ketika Paulus belum mengerti, belum memahami tentang salib itu yang benar. Dan bagi Paulus pada waktu itu salib adalah kebodohan. Apa artinya? Itu bisa menjadi musuh dia. Tetapi ketika Paulus mengalami keselamatan, ketika dia bertemu dengan Tuhan di dalam perjalanannya ke Damsyik itu, dan diakui bahwa itulah adalah pemberitaan Injil, ya, kekuatan Allah di dalam apa? Di dalam salib itu. Nah, ini menjadi penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita pahami semuanya, kalau kita pahami semuanya adalah ketika kita boleh melihat tentang salib, ya, salib Kristus, ya, kita melihat salib ini sebagai apa? Ya, ya. Apakah cuma sebagai pajangan di dalam kehidupan kita atau cuma sebagai hiasan di dalam kehidupan kita? Tetapi sebetulnya salib ini adalah bagaimana kita boleh melihat peristiwa yang sangat penting di dalam kekristenan. Ya. Titik tolak terbesar kekristenan adalah berbicara masalah salib. Bagaimana ketika Yesus mati di kayu salib dan bagaimana dia bangkit dari antara orang mati. Itulah membuktikan jati diri sebetulnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semuanya. Dia yang menebus kita semuanya manusia yang berdosa. Dan ini yang sudah dialami oleh apa? Oleh Rasul Paulus. Tetapi di dalam tantangan besarnya, ketika Paulus boleh melihat ternyata orang-orang di Korintus ini bukan berbicara notabene adalah orang intern sendiri mengalami perpecahan dengan golongan-golongan yang timbul pada waktu itu, tapi juga banyak sekali jemaat-jemaat yang ada di Korintus juga itu meremehkan tentang pemberitaan Injil. Mereka tidak menggubris yang namanya salib, tidak menggubris yang namanya kekudusan, bahkan tidak mengubris yang namanya hikmat Allah di dalam apa? Di dalam kehidupan mereka semuanya. Dan kalau kita boleh melihat dikatakan di ayat yang ke-20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi apa? Kebodohan. Dikatakan apa? Di manakah orang yang berhikmat? Ya. Paulus pertama menjelaskan tentang golongan Stoa pada waktu itu. Ya, dikatakan tentang di manakah orang yang apa? Orang yang berhikmat. Ya. Aliran-aliran Stoa, orang-orang filsuf pada waktu itu memang banyak sekali di dalam apa? Di dalam Korintus pada waktu itu. Dan dia menyadari bahwa orang-orang di Korintus itu orang-orang yang pintar, ya. Orang-orang yang sungguh luar biasa briliannya pada waktu itu dan mereka mengenal filsuf-filsuf, filsafat-filsafatnya itu sangat kuat sekali. Makanya dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Dikatakan lagi, di manakah ahli Taurat? Ya, kita ketahui orang filsuf lebih memikirkan dengan namanya logika berpikirnya dia, secara otaknya dia. Tetapi dikatakan ahli Taurat itu juga berpikir tentang hukum Taurat yang paten, ya, yang keras sekali. Jadi kalau tidak bisa menjalankan hukum Taurat, kita mungkin tidak diselamatkan. Dengan mungkin makanya timbul dengan golongan apa? Golongan Kefas pada waktu itu juga. Dan dikatakan di manakah tentang apa ini? Di manakah pembantah dari dunia ini? Ya. Dan ternyata ketika saya selidiki, coba saya melihat apa sih yang maksud dikatakan pembantah dari dunia ini. Ternyata orang-orang di Korintus itu, baik orang yang Kristen maupun non-Kristen pada waktu itu, mereka itu suka berdiskusi, ya, suka selalu berargumentasi, ya, artinya suka mempertentangkan yang namanya keilmuannya mereka. Itulah yang Paulus ingin apa? Ingin lihat di manakah mereka semuanya. Dikatakan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dikatakan orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Dan ini Paulus juga memberikan pemahaman kembali. Orang Yahudi, dia kembali menyerang orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu maupun orang-orang Yunani
Kristen pada waktu itu. Dikatakan apa? Orang Yahudi menghendaki tanda. Dan memang ini wajar. Ya, bisa dikatakan orang Yahudi adalah tanda kutip adalah orang yang tegar tengkuk. Kalau kita buka di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita, keimanan orang Yahudi, kepercayaan orang Yahudi itu selalu dibuktikan dengan namanya tanda. Ya. Mereka minta tanda. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa. Contohnya paling sederhana adalah kalau kita boleh melihat Gideon. Ya. Gideon dipanggil oleh Tuhan. Ya. Gideon dipanggil oleh Tuhan. Gideon, kamu akan menjadi pahlawan, kamu akan menjadi hakim, kamu harus berperang. Kasih tanda apa? Ya. Tentang bulu. Kita mundur ke belakang, bagaimana tentang Musa? Ketika dikatakan Musa, engkau akan menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, dia minta tanda. Ya, ketika tangannya dimasukkan ke kantongnya dan menjadi kusta, dan ketika tongkatnya menjadi apa? Menjadi ular. Itulah cara berpikir tentang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan Paulus memahami ini semuanya. Ya, banyak juga kalau kita boleh melihat peristiwa-peristiwa ketika Yesus melayani. Ya, mereka Yesus banyak melakukan tanda-tanda mujizat untuk mereka menjadi percaya. Ya. Dan orang-orang Korintus pada waktu itu notabene mereka tidak mengalami peristiwa penyaliban Yesus. Ya, tidak mengalami pada waktu itu. Tetapi mereka selalu mengotot buktinya apa? Kalau kita mau percaya kepada Yesus, kepada salib yang memberikan apa? Keselamatan itu. Itu yang dialami oleh apa? Orang-orang Yahudi. Tetapi dikatakan orang-orang yang Yunani mencari apa? Mencari hikmat. Ya. Apakah masuk akal di dalam pemikiran orang-orang Yunani yang mereka percaya yang namanya dewa-dewa, harus percaya kepada Yesus yang harus mati dan bangkit hari ketiga? Itu secara logika orang Yunani, secara filsafat orang Yunani tidak masuk. Secara hikmat orang Yunani tidak masuk. Tetapi itulah yang terjadi, yang dialami Paulus ketika dia melayani di jemaat di Korintus. Dan itu juga menjadi tantangan kita di dalam kehidupan kita pelayanan hari-hari ini. Ya. Kalau tidak masuk logika, kalau kita tidak masuk nalar, tidak perlu kita percayai. Ya. Bagaimana kita mau percaya kepada manusia yang dikatakan itu Tuhan? Ya. Banyak tidak percaya hal itu. Tetapi kalau kita boleh melihat ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seperti minggu kemarin ketika saya berkhotbah di dalam Ibrani pasal yang ke-11, karena hari Minggu kemarin kan bertepatan dengan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Itu apa kita buka bandingkan di dalam apa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Ibrani yang pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat apa kita lihat. Ya. Penulis Ibrani dengan sungguh luar biasanya kalau kita boleh melihat di ayat yang keempat itu sampai ke bawah, itu menjelaskan tentang saksi-saksi iman dimulai dari Habel dan nanti sampai para hakim. Tetapi sebelumnya penulis Ibrani menjelaskan bahwa keimanan kita ya yang didasarkan atas firman Tuhan itu berbicara tentang alam semesta dulu ini ya. Berbicara masalah alam semesta ini ya. Kalau kita boleh melihat Habel, boleh nanti melihat Nuh, Musa itu kan oknum-oknum pribadi-pribadi di dalam apa? Di dalam tentang kehidupan manusia ini. Tetapi sebelum masuk ke di situ, penulis Ibrani mengatakan apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita apa? Kita lihat. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir tentang keimanan kita, ya, seolah-olah kalau Tuhan itu menyembuhkan kita, kalau Allah itu mendengar doa kita, kalau Allah itu menolong kita, kalau kita mendoakan orang sembuh, itu adalah keimanan kita. Memang itu tidak salah. Tetapi di sini didasarkan bahwa cakrawala alam semesta ini pun berbicara masalah kekuasaan Tuhan, tentang keimanan Tuhan, bagaimana kita memahami ini. Kalau kita bandingkan bumi dengan matahari, dengan alam semesta ini,
dengan diri kita. Tidak salah kalau dikatakan kita ini adalah seperti debu tanah di dalam apa? Di dalam kehidupan Allah kita. Tetapi kita sungguh berbahagia dan kita sungguh bangga. Meskipun dikatakan kita ini adalah debu tanah, tetapi kita memiliki privilege, suatu kebanggaan tersendiri karena kita adalah ciptaan yang apa? Yang paling mulia. Ini yang menjadi pemikiran besar kita bahwa memang alam semesta dengan sungguh luar biasa Allah yang Maha Kuasa itu menciptakannya, tetapi kita pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus yang memperoleh keselamatan, memperoleh anugerahnya, inilah kita memperoleh yang namanya berkat, yang memperoleh namanya tuntunan, memperoleh panggilan yang sungguh luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ini juga yang menjadi tantangan di dalam kehidupan Paulus kalau kita kembali di dalam Korintus di dalam 1 Korintus ini tentang bagaimana orang Yahudi, bagaimana orang apa? Orang Yunani yang berbicara masalah hikmat. Dan kita lompat, kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, di sini Paulus memberikan gambaran, mengembalikan refleksi dirinya dia maupun jemaat ada yang di Korintus pada waktu itu. Coba kamu pikirkan, sebelum kamu mengenal Yesus, sebelum kamu percaya kepada Yesus, diri kamu ini siapa sih? Ya. Diri kamu ini siapa? Jadi kita harus hati-hati dikatakan di dalam teks ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Di sini penerjemahan yang lebih tepat adalah berbicara masalah zaman. Artinya kebodohan zaman itu, ya. Kebodohan zaman itu. Nah, memang kita ketahui setiap zaman itu memiliki masanya berbeda-beda. Kalau sekarang kita berbicara masalah AI itu yang orang yang paling hebat, ya. Tetapi pada waktu itu kebodohan secara filsafat, secara pengertian, secara hikmat itu tidak ada artinya ketika kita sudah mengenal Kristus, dan itulah yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus. Coba kamu berpikir kembali, apa sih dulu kamu ini? Sebelum kamu ini percaya kepada siapa sih diri kamu ini sebelum kamu percaya kepada Yesus. Bahkan kalau dikatakan kalau sekarang kamu kaya di dalam segala perkataan, segala macam-macam pengetahuan seperti ayat yang kelima tadi, bahkan tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, ya. Itu perbedaan. Dulu kamu tidak mengerti apa-apa, tetapi setelah kamu percaya kepada Yesus, kamu kaya di dalam segala macam perkataan, macam pengetahuan. Sekarang berbicara masalah karunia, itulah yang perubahan di dalam Di dalam kehidupan daripada jemaat Korintus pada waktu itu. Ini yang diungkapkan kembali, yang mau direfleksikan kembali Paulus kepada orang-orang jemaat pada waktu itu. Dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menidakkan apa yang berarti. Supaya jangan ada orang manusia pun yang menegakkan di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak kasih Tuhan, di sini Paulus ingin menegaskan apa? Allah tidak boleh dan jangan sampai disandingkan dengan yang namanya hikmat dunia. Dan Allah tidak boleh disamakan dengan segala kepintaran daripada manusia. Karena kita ketahui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini. Allah adalah pencipta manusia ini. Jangan sampai dengan pemikiran yang kita hanya memiliki otak segenggam mungkin tangan kita, ingin melawan Allah. Ya. Ingin melawan apa? Melawan sang pencipta kita.
Itu yang tidak Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang-orang yang di Korintus yang notabene, meskipun dulu dia bangga dengan segala kepintarannya mereka, bangga dengan segala kemampuan mereka semuanya, tetapi Allah lebih tinggi daripada itu semuanya. Allah tidak boleh disandingkan. Allah tidak boleh diatur. Allah tidak boleh ada di bawah yang namanya hikmat ini. Tetapi Allah adalah sumber hikmat bagi orang yang percaya, yang mau menerima. Dan dikatakan, coba kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-12. Ayub pasal yang ke-12. Ayub pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Sebagai ayat yang terakhir dikatakan, ayat pasal yang ke-12, ayat ke-13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saya ulang lagi. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ya. Kalau kita boleh melihat di dalam Ayub pasal yang ke-12 ini, bagaimana Ayub boleh melihat, boleh mengakui betapa kuasanya Allah, bahkan hikmat Allah yang melampaui segala apapun yang ada di dalam di dalam hidupnya dia. Keimanan Ayub, kesalehan Ayub, kalau kita boleh melihat itu tidak sebanding dengan bagaimana karya Allah di dalam di dalam kehidupan daripada Ayub. Kalau kita boleh melihat Ayub itu kalau ditarik sejaman, dia sejaman dengan Abraham. Pemahaman tentang Allah itu belum ada, makanya kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama, Ayub itu selalu memberikan persembahan korban, takutnya kalau anaknya itu berdosa. Ya. Selalu ada hidupnya dalam ketakutan, berbicara masalah keberdosaannya. Karena pemahamannya adalah kalau kita berdosa, pasti kita mendapat hukuman Allah. Kalau kita taat kepada Allah, kita pasti diberkati. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan Ayub itu bertolak belakang. Kurang hebatnya apa Ayub? Dia orang kaya, orang terkenal. Setiap hari dia menguduskan anak-anaknya, tetapi ketika terjadi masalah di dalam kehidupannya dia, dan itu pun daripada rencana Tuhan. Bagi pemikiran Ayub pada waktu itu, ini tidak masuk akal. Ya. Saya dosa apa? Saya berbuat salah apa kepada Allah saya? Sehingga kami mengalami penderitaan seberat pada waktu itu. Tetapi kalau kita boleh melihat di sini pengakuan daripada Pak Ayub, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tidak bisa dilampaui segala rencana dan pengertian dan hikmat Allah di dalam Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, dan ialah pemahaman kita, pelajaran kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita percaya apa yang menjadi doa harapan daripada Paulus kepada jemaat di Korintus bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin menjadi kaya dalam segala hal, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan kita tidak kekurangan di dalam suatu karunia apapun. Dan biarlah itu juga menjadi doa kita semuanya ketika kita berdoa kepada jemaat kita, kepada rekan-rekan kita, dan kita juga bersyukur untuk jemaat yang kita layani, atau saudara kita, keluarga kita, biarlah itu yang terbaik. Ucapan syukur daripada seorang Rasul Paulus. Dan kedua, yang terus menjadi diskusi kita, bahkan menjadi tantangan kita sampai hari ini di gereja-gereja kita, bahkan di Indonesia, mungkin bahkan di luar negeri, masih banyaknya yang namanya kultus individu di dalam tokoh-tokoh rohaniawan kita. Ya, ini juga menjadi sangat tantangan bagi kita semuanya. Karena kita juga karena kita juga boleh melihat tidak sedikit ya orang-orang yang kita dulu kultuskan, orang-orang kita yang dulu anggap hebat pada waktu itu di dalam pelayanannya. Tetapi ketika akhir hidupnya terjadi sesuatu yang tidak baik, kita mungkin rasanya kecewa. Kok bisa terjadi? Ternyata itu terjadi. Dan itu juga yang sudah dialami oleh Paulus pada waktu itu. Jadi sebelum hari ini ada Paulus sudah mengalami dahulu, makanya Paulus memberikan pengertian yang baik kepada jemaat di Korintus. Kalau kita sebagai bergereja, kita sebagai berjemaat, kita sebagai seorang pengurus gereja, ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita.
bagaimana ada kesatuan hati, ya. Makanya Gereja Betani itu memberikan moto kesatuan hati, tumbuh bersama dan apa? Memenangkan jiwa, itu slogan FA-nya. Dan juga menjadi penting, ya, menjadi penting bagi pelayanan gereja kita. Kadang-kadang ada orang bertanya gini, kenapa kok gerejamu tidak pernah ngundang apa pembicara luar? Ya, pembicara luar. Maksudnya emangnya kenapa? Ya, ya tidak kan biar kalau kita ngundang pembicara luar bergonta-ganti kan rasanya jemaat senang karena ada sesuatu yang baru. Belum tentu, saya katakan. Itu juga bisa menjadi bumerang di dalam pelayanan kita bergereja, di dalam pengembalaan. Seperti kami dulu ketika kami di Surabaya, ketika kita mengundang pembicara khotbah, tamu khotbah, kita tidak boleh los. Tetapi setiap undangan yang kita sampaikan, kita pasti memberikan tema. Ya. Kita memberikan tema kepada tamu hamba Tuhan yang kita mau undang. Karena tema itu sesuai dengan kebutuhan kita gereja, sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tujuannya juga apa? Juga untuk membatasi, ya, membatasi di dalam apa? Di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengerti latar belakangnya seorang pendetanya dan nanti apa yang disampaikannya, dan ketika itu menjadi pertentangan dan menjadi apa? Pemberitaan yang rasanya krusial, nanti kita gembala atau pendeta di gereja itu menjadi susah. Karena kadang-kadang kita mendengar pendeta ini ngomong ini, kok kita undang pendeta lain kok ngomongnya bertentangan. Nah, ini kadang-kadang kita harus memahami, kita sebagai seorang pemimpin gereja harus memahami itu. Makanya kalau saran, kalau kita ketika kita mengundang pembicara dari luar, ya, pembicara tamu, kalau bisa kita kasih tema sehingga kita memahami dan kita sudah siap, oh nanti yang dibicarakan adalah hal ini, sehingga kita punya pemahaman yang sama. Seperti kita pada malam hari ini kan kita belajar tentang eksposisi 1 Korintus ini, ada batasannya di situ. Itu yang kedua boleh kita lihat. Yang ketiga adalah berbicara masalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Manusia tidak memiliki hikmat, Allah saja yang berhikmat, dan Allah itulah hikmat sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya kepada Allah yang sumber hikmat itu, hikmatnya itu juga akan diberikan kepada kita. Sehingga kita juga menjadi manusia yang berhikmat, yang manusia yang bijaksana, manusia yang punya pengertian yang baik, manusia memiliki pemahaman yang baik, sehingga kita pun kita menyadari di dalam segala kemampuan apapun yang kita miliki, kita tidak bermegah karena saya mampu, tidak. Tetapi itu semua adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semuanya. Biarlah karya Roh Kudusnya terus berkarya untuk menerangi hati dan pikiran kita dan sanggup mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada host pada malam hari ini. Amin. Makasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pastor Doni Hermawanto yang sudah menyampaikan firman pada kita malam untuk kita malam hari ini.